Halo praktikan kimia dasar, hari ini kita masuk ke acara 9 dengan judul tingkat reaksi. Alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah yang pertama propipet, pipet ukur, tabung reaksi, rak tabung reaksi, gelas beker, vortex, dan juga stopwatch. Bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah Na2S2O3 0,1 m, HCl 3m, dan Aquades. Percobaan pertama, kita akan mereaksikan HCl ke dalam natrium tiosulfat. Langkah pertama percobaan ini adalah kita akan mengencirkan HCl 3m menjadi konsentrasi 2, 1,5, 1, dan 0,75 m. Volume yang dibutuhkan dalam pengambilan HCl 3m dihitung dengan rumus V1N1 sama dengan V2N2. Langkah pertama yaitu disiapkan HCl konsentrasi 3m sebanyak 10 ml ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya dilakukan pengenceran pada HCl 3m menjadi konsentrasi 2, 1,5, 1, dan 0,75 m. Pengambilan volume HCl 3m untuk dibuat pengenceran kita lakukan dengan perhitungan rumus V1M1 sama dengan V2M2. Nah, sebagai contoh kita misalkan mau membuat pengenceran dengan konsentrasi 2m, maka volume HCl yang harus diambil berdasarkan hasil perhitungan adalah 6,6 ml. Nah, selanjutnya adalah kita tambahkan Aquades hingga volume total pada masing-masing tabung reaksi adalah 10 ml. Setelah dilakukan pengenceran, kemudian larutan kita mungkinkan menggunakan vortex. Kemudian kita siapkan juga larutan natrium tiosulfat sebanyak 10 ml ke dalam gelas beker. Kita siapkan 5 gelas beker yang diisi natrium tiosulfat masing-masing 10 ml untuk melakukan percobaan pada 5 konsentrasi hasil pengenceran. Selanjutnya kita akan menghitung waktu yang dibutuhkan oleh HCl pada masing-masing konsentrasi yang sudah kita buat sebelumnya untuk bereaksi pada Na2S2O3. Nah, pertama kita buat tanda titik hitam pakai spidol dulu, kemudian gelas beker diletakkan di atas titik hitam tersebut sebagai tanda apakah larutan hasil reaksi tersebut sudah keruh atau belum yang ditandai dengan titik hitam yang sudah tidak terlihat lagi. Stopwatch jangan lupa dinyalakan bersamaan ketika kalian mau menuangkan larutan HCl ke dalam natrium tiosulfat. HCl 3m direaksikan ke dalam natrium tiosulfat. Kemudian, waktu reaksi dihitung hingga lingkaran hitam tak nampak. Larutan HCl 1m direaksikan ke dalam natrium tiosulfat. Kemudian, waktu reaksi dihitung hingga lingkaran hitam tidak nampak. Larutan HCl 0,75 m direaksikan ke dalam natrium tiosulfat. Kemudian waktu reaksi dihitung hingga lingkaran hitam tidak nampak. Ini merupakan data hasil pengamatan dari tingkat reaksi HCl. Untuk percobaan kedua, kita akan mereaksikan natrium tiosulfat ke dalam HCl. Langkah pertama percobaan ini adalah kita akan mengencerkan natrium tiosulfat 0,1 m menjadi konsentrasi 0,08, 0,06, 0,04, dan 0,02 m. Volume yang dibutuhkan dalam pengambilan natrium tiosulfat 0,1 m dihitung dengan rumus V1N1 sama dengan V2N2. Pengambilan volume Na2S2O3 0,1 m untuk dibuat pengenceran dilakukan dengan rumus pengenceran. Nah, sebagai contoh, misalnya kita mau membuat dengan konsentrasi 0,08 m, maka volume Na2S2O3 yang harus diambil adalah 8 ml. Nah, selanjutnya adalah kita tambahkan Aquades hingga volume total pada masing-masing tabung reaksi adalah 10 ml. Setelah dilakukan pengenceran, maka kita homogenkan larutan dengan vortex.
Kemudian kita siapkan juga HCl3M sebanyak 10 ml pada 5 gelas beker yang berbeda untuk dilakukan percobaan pada 5 konsentrasi hasil pengenceran. Selanjutnya kita mau menghitung waktu yang dibutuhkan oleh natrium tiosulfat pada masing-masing konsentrasi yang sudah kita buat sebelumnya untuk bereaksi pada HCl. Cara yang sama dilakukan seperti pada percobaan pertama. Jangan lupa stopwatch dinyalakan bersamaan ketika kalian mau menuangkan larutan Na2S2O3 ke dalam HCl. Nah, berdasarkan hasil praktik yang telah kami lakukan, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Berdasarkan data pengamatan, maka kita dapat menentukan order reaksi pada HCl dan Na2S2O3 dengan rumus berikut yang akan dijelaskan di kelas ya. Terima kasih.